Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena Allah memerintahkan kita supaya bersalawat kepada Rasulullah. Sallu alaihi. Kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-115 hingga 119 dari surah Thaha, yaitu menerangkan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, yaitu tentang Nabi Adam alaihi salam ketika di dalam surga Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk makan apa saja yang ada dalam surga. Silahkan, makanlah apa saja sepuas hati. Tetapi ada satu larangan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali Nabi Adam melakukannya, yaitu mendekati sebuah pohon. Dan Nabi Adam tahu pohon tersebut. Jadi ada perintah, ada larangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tingginya kedudukan Nabi Adam alaihi salam sebagai makhluk baru yang diciptakan oleh Allah pada masa itu di dalam surga, yang akan menjadi khalifah di permukaan bumi. Dan ketinggian kedudukan Nabi Adam itu dapat diketahui melalui perintah Nabi Adam, perintah Allah kepada semua penghuni surga untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud itu bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan, sujud untuk memuliakan. Semua bersujud kepada Nabi Adam, karena yang memerintahkan untuk bersujud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua penghuni surga bersujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat bersujud kecuali ada satu yang tak bersujud, yaitu iblis. Iblis enggan untuk bersujud. Iblis tidak mau bersujud karena menyangka bahwasanya dengan persangkaannya ia merasa dirinya lebih mulia, lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam, karena dia diciptakan dari api dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Rupanya iblis yang angkuh dan sombong itu memendam kedengkian di dalam hatinya, yaitu kedengkian iblis bagaimana menyesatkan Nabi Adam alaihi salam dengan cara bagaimana supaya perintah Allah tak dibuat dan larangan Allah pula yang dikerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan
mengingatkan Nabi Adam dan juga Hawa bahwasanya iblis yang sombong itu dan iblis yang dengki itu adalah musuh baginya. Dan Nabi Adam mengetahui melalui pemberitahuan Allah itu bahwasanya iblis adalah musuhnya. Tetapi Nabi Adam alaihissalam lupa iblis itu sebagai musuh ketika iblis itu memperdaya. Dan tipu daya iblis itu sungguh hebat sekali, sehingga Nabi Adam alaihissalam menjadi terpukau, lupa bahwasanya yang berada di hadapannya itu adalah musuhnya, karena iblis membungkus tipu dayanya itu seperti seakan-akan berupa nasihat. Bahkan iblis sendiri pun bersumpah bahwasanya aku, wahai Adam dan Hawa, bersumpah bahwasanya tidaklah yang kusampaikan ini melainkan kebaikan untuk kamu berdua. Padahal iblis memendam dengki bagaimana Nabi Adam keluar dari surga, yaitu dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan, wahai Adam, ini iblis ini musuhmu, mendengkimu, dan apabila kamu mengikutinya akan membuat kamu terkeluar dari dalam surga ini dan akan membuat kamu sengsara. Dan jangan sekali-kali iblis ini berhasil mendengkimu. Jadi Allah telah mengingatkan Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa yang sudah diciptakan. Allah menyebutkan jangan sampai kamu, wahai Adam dan Hawa, keluar dari surga, karena surga ini tempat yang menyenangkan, tempat yang tidak ada rasa lapar, tempat yang selalu dalam keadaan berpakaian menutup aurat, tempat yang tidak akan merasa haus selama-lamanya, tempat yang tidak akan merasakan panas teriknya matahari. Tapi kalau keluar dari surga ini, turun ke bumi, maka di bumi itu akan merasa lapar, kemudian di bumi itu akan merasa susah, sengsara, karena untuk makan itu berusaha terlebih dahulu, kemudian untuk berpakaian berusaha terlebih dahulu, kemudian untuk menghilangkan haus berusaha terlebih dahulu, kemudian untuk dapat perlindungan, mendapat naungan dari panas terik matahari berusaha terlebih dahulu, buat rumah terlebih dahulu, atau tanam pohon sehingga bisa berlindung di bawahnya terlebih dahulu. Maka jangan sampai kamu, wahai Adam dan Hawa, berhasil ditipu daya oleh musuhmu iblis sehingga lepaslah atau terangkatlah semua kenikmatan yang kamu dapatkan di dalam surga ini. Pemberitahuan inilah yang akan kita pelajari melalui 5 ayat di dalam surah Thaha ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada Nabi Adam dan Hawa bahwasanya mereka berdua memiliki musuh, yaitu iblis. Apa kaitan kisah ini dengan kisah sebelum ini, umpamanya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam? Iya, juga sama, yaitu Bani Israel, di hadapan mereka itu ada yang mengingatkan mereka. Siapa yang mengingatkan mereka supaya tetap mentauhidkan Allah, untuk berada tetap di jalan yang benar sehingga terus mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala? Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ada juga yang menyelusup masuk di tengah Bani Israel yang menyesatkan mereka. Siapa yang menyelusup masuk? Samiri. Lupa Samiri itu sebagai musuh. Nah, dan ini juga pelajaran bagi Nabi Muhammad, karena kisah Nabi Musa itu pelajaran bagi Nabi Muhammad. Kisah Nabi Adam yang akan kita pelajari ini pun juga pelajaran bagi Nabi Muhammad, karena di awal surah Thaha adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapanmu ada musuh, dan jangan sampai musuhmu itu, yaitu iblis, mengeluarkanmu dari kesenangan di dalam
agama yang mulia ini, agama Islam. Jangan sampai iblis itu menyesatkanmu sehingga tidak lagi kamu mendapatkan nikmat-nikmat yang telah kamu dapatkan selama ini. Maka pelajaran juga bagi kita pada hari ini, yaitu semenjak dari Nabi Adam alaihissalam dahulu hingga ke Nabi Musa, teruslah kepada Nabi Muhammad, sampailah kepada kita pada hari ini, bahwasanya di hadapan kita ada musuh, yaitu iblis, yaitu yang angkuh. Angkuh itu kaitan dengan diri dia, tetapi kalau dengki itu kaitannya dengan orang lain, yaitu dengan yang dia musuhi. Berarti apabila kita adalah yang dimusuhi oleh iblis, bermakna kedengkian iblis itu kaitannya dengan kita. Maka jangan sampai kita menjadi korban dari kedengkian iblis, yaitu ketika iblis menyesatkan kita, kemudian kita menjadi tersesat oleh iblis, itu bermakna kita telah menjadi korban kedengkian iblis. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat terpelihara, terjaga dari kedengkian iblis? Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, yaitu mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bacalah al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Dalam ayat yang lain, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu dari didatangi oleh syaitan. Kalau disebut syaitan, iblis, iblis itu adalah syaitan. Bedanya adalah kalau disebut iblis itu moyangnya syaitan. Syaitan dari kalangan bangsa jin, moyangnya bangsa jin itu adalah iblis. Iblis ini punya istri, kemudian iblis ini beranak pinak. Dia ada jantan, ada betina juga. Kemudian mereka ini beranak pinak. Bangsa yang beranak pinak dari iblis ini bangsa jin. Yang kafirnya disebut syaitan, yang beriman ada juga yang beriman, disebut sebagai jin, yaitu penyebutan kepada bangsanya, bangsa jin. Ada juga yang menambah jin muslim, jin Islam katanya. Jadi yang menjadi musuh itu adalah iblis dan turunannya, yaitu syaitan, yaitu yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berhati-hati setiap saat dimanapun. Sekarang ini kita ini didatangi oleh iblis, oleh syaitan. Oh iya, tadi di awal-awal pengajian terang betul matanya, semangat betul hatinya dalam mengikuti pengajian ini, khusyuk. Itu 5 menit 10 menit pertama saja, berlalu 5 menit mulai terangguk-angguk sampai ke lutut dia mengangguk. Tanda faham? Enggak. Kalau tanda faham baguslah. Rupanya dia sudah berada di alam lain. Badannya saja di sini, rupanya dia sudah terbaring rupanya. Baik. Jadi pelajaran kita pada kali ini adalah berkaitan dengan diri kita sendiri, yaitu kehidupan yang kita lalui sendiri. Dan rupanya kehidupan ini sudah dilalui dahulu oleh Nabi Adam alaihissalam. Berarti dijalani oleh semua manusia tanpa terkecuali, mulai dari Nabi Adam hingga kepada kita hari ini, sampai kepada manusia di akhir zaman. Berarti kalau kita sebagai orang tua ingat-ingatkan anak, karena anak kita juga pasti akan berhadapan dengan syaitan yang terkutuk. Anak-anak kita itu ingatkan pula kalau mereka beranak lagi, cucu-cucu, karena pasti ada di antara mereka itu boleh jadi diperdaya oleh syaitan. Kalau tidak kuat-kuat bekal, maka boleh jadi kalah dalam berhadapan dengan syaitan. Karena antara kita dengan syaitan itu antara kalah dan menang. Siapa yang kalah, siapa yang menang? Siapa yang menang? Apabila kita
membekali diri dengan keimanan yang kokoh, kemudian keyakinan yang teguh, kemudian kita memiliki tekad yang kuat sungguh-sungguh di dalam mengalahkan syaitan. Syaitan kalah, kita menang. Tetapi apabila iman kita berkurang, kemudian kita menjadi ragu-ragu, hilang kesabaran, kemudian tidak pula bersungguh-sungguh, maka syaitan itu yang menang, kita yang akan kalah. Maka berapa banyak orang yang telah dikalahkan oleh syaitan, yang jumlahnya seperti yang disebutkan dalam surah Yasin, jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun. Jibillan itu jabal, gunung, berarti dah menggunung manusia disesatkan oleh syaitan. Bermakna yang berhasil menang menghadapi syaitan itu jumlahnya sedikit sekali, sangat sedikit. Kalau menanglah manusia ini, penuh masjid ini, penuh. Kalau mau membuktikannya, boleh aja beritahukan bosnya malam ini ada pembagian nasi ramas dengan sembako dan uang umpamanya. Nah, itu kan kaitan dengan dunia kan? Bagaimana masjid ini? Oh, no. Malam ini ada pengajian tafsir. Umpamanya, wah, sedikit sekali datang. Padahal ada pekerjaan di rumah sana? Tak ada. Ada kesibukan yang lain? Tak ada. Lalu mengapa tak sampai juga? Boleh jadi iman itu kurang kuat, tekad itu kurang kuat, sehingga mengikuti kehendak hawa nafsu. Sudah berilmu? Belum juga berilmu, kecuali kalau dah berilmu, dah tahu saya yang disampaikan itu, tak perlu lagi saya, itu pun tak boleh sebenarnya. Apa sebab? Sebab kita manusia ini memiliki sifat lupa dan lalai. Maka lupa obatnya diingatkan, lupa obatnya diberitahu, kemudian lalai obatnya adalah nasihat, peringatan, supaya kita tetap dalam keadaan berhati-hati dan berwaspada. Inilah sebagai pengantar dari 5 ayat yang akan kita pelajari, dan mudah saja pembahasan ayat ini, tidaklah berkaitan dengan hukum yang susah untuk difahami, tidak. Ini hanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, dan mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahaskan ayat, kita akan membaca terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan huruf per huruf, kata per kata, supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba fakulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, sampai ayat 119 saja. Kisah ini dia berlanjut sampai ke ayat berikutnya, tetapi kita batasi hingga ayat 119 saja. Allah berfirman, walaqad, dan sesungguhnya, ahidna, kami telah menetapkan perjanjian atau perintah atau nasihat atau wasiat li Adam, ila Adam, kepada Adam, min qablu, sebelum ini. Sebelum ini maknanya sebelum pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanaziyah, lalu ia lupa, Nabi Adam itu lupa. Walam najid, dan kami tidak mendapati lahu, baginya, azma, tekad yang kuat. Kami tidak mendapati azma, azam tekad atau keinginan yang kuat darinya.
Dan ingatlah ketika kulna kami berfirman lil malaikati kepada malaikat, usjudu bersujudlah li Adam kepada Adam, fasajadu mereka semua bersujud illa kecuali iblis. Iblis aba enggan untuk bersujud. Ada kata iblis dalam ayatnya, maka menjadi judul kita, iblis sebagai musuh. Fakulna maka kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, inna sesungguhnya hada si ini maknanya si iblis ini, aduun musuh, laka bagimu, wali zaujika dan bagi istrimu, fala yukhrijannakuma maka jangan sampai dia ini mengeluarkan kamu berdua minal jannati dari surga ini, fatashqa yang membuat kamu sengsara. Jadi sudah ada pemberitahuan Allah kepada Nabi Adam tentang iblis sebagai musuh. Sudah. Inna sesungguhnya laka bagimu, Allah tidak akan tajuk kamu lapar, fiha di dalamnya, di dalam surga, wala dan tidak pula kamu la wala dan tidak pula ta'ra kamu telanjang, maknanya tidak memakai pakaian. Kamu akan tetap terus memakai pakaian selagi di dalam surga, karena pakaian tersedia terus. Wa annaka dan sesungguhnya kamu wahai Adam, la tazma'u tidak akan dahaga, tidak akan haus, fiha di dalamnya, di dalam surga, wala tadha dan tidak akan merasa panas terik, karena matahari yang membuat panas terik sekarang di dunia ini adalah karena mungkin kita langsung terpapar langsung kepada matahari. Nah, tapi nanti ada naungan-naungan di hari akhirat di dalam surga, maka tidak mendapatkan panas terik. Jadi surga tempat yang menyenangkan, tak ada rasa lapar, terus berpakaian, tidak ada rasa haus dan dapat naungan. Baik, kita baca dari awal ayat 115 sampai 119 secara langsung, kemudian barulah kita pindah ke tafsir. Dan sesungguhnya kami telah mengambil janji atau telah menetapkan janji atau telah menyampaikan perintah atau menyampaikan nasihat kepada Adam sebelumnya atau dahulu, maka ia lupa dan kami tidak mendapati baginya keinginan yang kuat. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis, ia enggan. Maka kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka jangan dia mengeluarkan kamu berdua dari surga ini sehingga kamu sengsara. Sesungguhnya kamu di dalamnya, di dalam surga tidak akan merasakan lapar dan juga tidak akan telanjang, tidak berbusana, dan sesungguhnya kamu tidak akan haus di dalam surga dan tidak akan mendapatkan panas yang terik. Jadi beberapa ayat yang akan kita pelajari adalah menerangkan tentang pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Hawa dahulu ketika masih lagi di dalam surga, bahwasanya mereka berdua memiliki musuh. Musuh mereka berdua adalah iblis. Iblis yang sudah diketahui oleh Nabi Adam dan Hawa, yaitu makhluk yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam ketika Allah memerintahkan semua penghuni surga untuk bersujud. Jadi dari awal lagi Nabi Adam dan Hawa itu sudah mengetahui bahwasanya iblis itu makhluk yang engkar. Engkarnya iblis
adalah ketika Allah memerintahkan semua penghuni surga untuk bersujud, semua bersujud kecuali iblis. Nampak betul tuh keingkarannya itu. Yaitu tidak mau bersujud. Mestinya Nabi Adam dan Hawa tidak lupa musuh sebagai musuh. Dan Nabi Adam dan Hawa mestinya bertekad kuat, memiliki azam untuk memusuhi musuh, tidak mengikuti musuh. Karena rupanya iblis tidak tinggal diam, yaitu ketika Allah telah menetapkan laknat ke atasnya disebabkan karena iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, menjalankan perintah Allah, maka Allah pun melaknat iblis, dan iblis pun bersumpah di hadapan Allah bahwasanya akan memperdaya dan menyesatkan Nabi Adam dan anak keturunannya. Dan iblis bersungguh-sungguh di dalam menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya sehingga mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kufur kepada Allah. Nah, inilah dia beberapa ayat yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita menjadi berhati-hati dan berwaspada bahwasanya sekarang ini ketika kita dimanapun berada dan kapanpun waktu kita, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan musuh yang menjadi musuh semenjak Nabi Adam dahulu dan tetap menjadi musuh, tidak akan pernah menjadi kawan selama-lamanya sampai akhir zaman. Sampai ke penghujung usia kita, tetap syaitan itu memusuhi kita. Jadi apabila kita memusuhi iblis dan berhasil kita menjadikan iblis sebagai musuh dan kita tidak mau ikut atau tidak mau patuh kepada perintahnya dan kita tidak tertipu dan terpedaya oleh bujuk rayunya, maka bermakna kita telah menang berhadapan dengan musuh. Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kita kekuatan iman, keteguhan keyakinan, kesabaran dan istiqamah sehingga kita berhasil dalam menghadapi musuh. Puncaknya nanti yaitu ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, syaitan itu akan sungguh-sungguh menggoda, memperdaya manusia yang akan meninggalkan dunia. Karena itulah detik-detik terakhir. Kesempatan masih ada, setelah itu dah tak ada lagi. Nah, maka pada masa itulah syaitan, iblis bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia, dan mudah-mudahan insya-Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang sampailah ke penghujung usia kita. Karena ada disebutkan dalam hadis Rasulullah, ada orang yang berhadapan dengan syaitan, dia berhasil berhadapan dengan syaitan di sepanjang hayatnya kecuali sejengkal mau meninggal dunia. Pada masa itu dia kalah. Ketika itu dia melakukan kemaksiatan seperti yang dibisikkan oleh syaitan kepadanya. Dalam kemaksiatan itu dia meninggal dunia. Su'ul khatimah. Ini kita tak mau berlaku pada diri kita, insyaAllah. Maka ayat-ayat yang kita pelajari ini sebagai pelajaran, sebagai peringatan bahwasanya kita memiliki musuh, maka jangan merasa berada di zona aman. Ini istilah pada hari ini. Jangan merasa berada di tempat yang aman. Enggak, setiap saat kita berhadapan dengan musuh. Di rumah setan ada menghadapi kita, kita pun mesti menghadapinya. Di masjid ada. Ketika kita duduk-duduk santai bersama kawan ada. Ketika di majlis ilmu ada juga. Terlebih pada yang duduk-duduk dekat dinding sana, yang bersandar-sandar di belakang sana. Nah, dihembusnya mata tuh. Nah, awalnya memang dapat dia dengan terang melihat pengajian ustadz yang menyampaikan pengajian. Selepas itu nampak tak ada lagi, kunang-kunang aja matanya. Nah, setelah itu tertutup, sudah lewat.
tak lagi bersama kita. Siapa yang punya kerja itu? Musuh. Musuh itu yang punya kerja, musuh. Kita tak ada keinginan, lupa ada musuh. Maka sungguh-sungguh perlu siapkan makanan, siapkanlah makanannya. Nah, perlu minuman, siapkan minuman supaya tidak mengantuk. Pandai sekarang, banyak usaha boleh kita lakukan supaya tidak dikalahkan oleh syaitan yang terkutuk. Baik, kita mulai pengajian ayat yang ke-115. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Walaqad, dan sesungguhnya. Apabila kita jumpa kata walaqad, laqad, la itu lamul qasam, isinya penekanan. Qad itu harfut tahqiq, juga penekanan, bermakna sungguh-sungguh Allah menekankan. Bermakna apa yang akan Allah sampaikan itu adalah penting sekali. Jangan sampai tak tahu. Jadi setiap orang itu mesti tahu, yaitu tentang musuh. Jangan sampai tidak mengetahui musuh. Kemudian wa yang ada di pangkal ayat itu. Waw itu waw ataf, dan sesungguhnya. Kalau disebut dan, berarti sebelum ayat ini ada ayat yang mendahului. Karena kata dan itu tak mungkin tiba-tiba berada di pangkal ayat. Dan itu menyambungkan ayat yang sebelum dengan ayat yang sesudah. Ayat yang sebelum ini kan cerita tentang kisah Nabi Musa, kemudian ditambah dengan peringatan tentang keimanan kepada hari akhirat, hari pembalasan. Kemudian kisah Nabi Adam. Maka bagaimana pula kisah Nabi Musa, kisah Nabi Adam ini kan dua kisah yang berbeda. Maka penjelasan dari tafsir adalah ayat ini adalah atful kisah alal kisah, maknanya menyambungkan kisah dengan kisah. Jadi kalau kita urut dari awal surah Thaha, kisah Nabi Muhammad dan kisah Nabi Musa, dan sekarang ini kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi namanya menyambung kisah dengan kisah. Dan sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada Nabi Adam, boleh menasehatkan kepada Nabi Adam. Kata ahidna itu membawa makna adalah perjanjian. Perjanjian yaitu, kalau disebut perjanjian bermakna ada berapa pihak kalau berjanji? Dua pihak. Nah, berjanji antara Allah dan Nabi Adam alaihi salam. Wahai Adam, dan bersama Nabi Adam ada Hawa. Wahai Adam dan Hawa, kamu jalankan apa yang kuperintahkan, dan ada yang kularang jangan kamu buat. Apabila kamu jalankan perintah dan kamu tidak melakukan larangan, maka semua kesenangan dalam surga ini untukmu, dan kamu berdiamlah dalam surga ini. Nah, itu perjanjian dengan Nabi Adam alaihi salam. Tapi ada tapinya juga. Apabila perintah tidak kamu jalankan dan larangan yang kamu buat, maka kamu akan dikeluarkan dari dalam surga. Biasanya kalau ada dua pihak yang berjanji, yang satu tidak menepati janji, maka yang satu lagi tidak akan menunaikannya pula. Ketika Nabi Adam sudah tidak lagi menjaga perjanjian tersebut, maka Allah tidak memberikan fasilitas kenikmatan surga itu lagi untuknya, dikeluarkan dari surga. Sudah menjadi perjanjian, ketetapan, dan ia berupa ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang isinya perintah dan larangan. Kalau kita ingat kembali yang di surah Al-Baqarah, perintah Allah itu sebenarnya adalah satu tapi isinya banyak, yaitu kulu minha haitsu syi'tum ragadan. Apa saja yang dimakan di dalam surga itu, silakan. Min haitsu syi'tuma ragadan. Apa saja yang ada dalam surga itu makanlah, silakanlah. Jadi banyak yang bisa dimakan dalam surga itu, banyak sekali. Perintah satu, makanlah. Dan yang dimakan itu banyak sekali.
Yang dilarang satu juga, dan yang dilarang itu satu jenis pula cuma. Wala taqraba hadhihi syajarata, dan jangan kamu mendekati pohon yang satu ini. Berarti perintah Allah itu yang baik-baik, yang boleh dilakukan itu banyak. Larangan Allah yang tak boleh dilakukan itu sedikit. Nah, sekarang pun juga begitu. Mana makanan yang diperintahkan oleh Allah dan mana makanan yang dilarang oleh Allah? Mana yang lebih banyak? Yang diperintahkan atau yang dilarang? Oh, yang diperintah banyak, yang dilarang sedikit sekali. Yang dilarang babi, apa lagi? Ya, yang tidak disembelih dengan nama Allah. Kemudian yang memiliki taring umpamanya, yang menjijikkan, dan bisa disebut yang dilarang itu. Tetapi yang dihalalkan banyak sekali. Semestinya manusia dengan yang banyak itu sudah mencukupi. Mengapa ambil juga lagi yang diharamkan? Nah, itu dia, syaitan tuh pandainya ke situ. Semestinya dengan yang banyak itu sudah mencukupi bagi Nabi Adam alaihissalam, tapi iblis masuk melalui celah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada hari ini juga begitu. Iblis itu masuk melalui celah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami telah menetapkan janji kepada Nabi Adam dahulu, yaitu jangan mendekati pohon itu. Fanasiya, Nabi Adam lupa. Nabi Adam lupa apa? Lupa pohon itu. Maka ulama tafsir ada yang mengatakan lupa pohon itu. Tetapi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan enggak, bukan lupa pohon itu. Kalau lupa pohon itu, kalau lupa pohon itu pohon yang dilarang, nah, tidak bisa diterima dengan akal sehat. Lupa itu larangan, sudah diberitahu juga oleh syaitan, oleh iblis. Sebenarnya wahai Adam, Allah melarang kamu dari mendekati pohon ini sebenarnya karena pohon ini adalah pohon yang bisa membuat kamu kekal dalam surga ini selama-lamanya. Berarti Nabi Adam tahu pohon itu, pohon yang dilarang. Tahu, karena menjadi bahan bagi iblis juga dalam menerangkan tentang pohon itu. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan bukan Nabi Adam lupa pada pohon, pohon itu pohon yang dilarang, lupa kepada iblis sebagai musuh. Nah, itu dia. Bukan lupa kepada pohon sebagai pohon yang dilarang, lupa yang depan itu siapa? Nah, itu dia lupa. Lupa iblis sebagai musuh. Padahal nanti ayat menyebutkan Allah telah memberitahukan, wahai Adam, si ini musuhmu dan juga bagi istrimu. Jadi Allah telah memberitahukan kepada Nabi Adam bahwasanya iblis itu adalah musuh. Sudah tahu, tapi Nabi Adam lupa. Jadi bukan lupa pohon itu pohon yang dilarang, enggak. Nabi Adam tahu, karena iblis sendiri pun menyebut pohon itu pohon yang dilarang juga oleh Allah Ta'ala. Tapi lupa, ini yang di depan yang memperdaya ini siapa? Nah, karena yang di depan itu pula rupanya bersumpah, wa qasamahuma. Iblis itu bersumpah, qasam, bersumpah. Aku bersumpah wahai Adam dan Hawa, demi Allah, demi Allah juga dia. Ada orang yang memperdaya kita pada hari ini pun juga bersumpah juga depan kita, demi Allah, ini baik untuk Bapak, ini menguntungkan Bapak, ini untuk menyelamatkan Bapak, inilah yang mengangkat kedudukan Bapak, ini peluang bagi Bapak, demi Allah Pak, ini nasihat saya untuk Bapak. Ini iblis lah ini. Kita kalau sudah dengar orang bersumpah, lupa bahwasanya yang bersumpah itu adalah musuh iblis. Inni lakuma laminan nasihin. Itu kata iblis, sesungguhnya aku ini bagi kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, minan nasihin, nasihat, termasuk orang-orang yang menasihatimu wahai Adam dan Hawa. Bagus betul kata-kata itu, susunannya itu indah betul, sehingga terpukaulah Nabi Adam dan Hawa lupa. Ini nasia, lupa.
Lupa sebelumnya bagaimana? Ingat. Bermakna lupa ada yang melupakan. Apa yang melupakan? Bujuk rayu itu. Bujuk rayu. Maka hati-hati. Inna fil kalami la sihr. Dalam perkataan itu bisa menyihir kita. Nah, orang itu bisa menyihir kita. Lupa bahwasanya yang dihadapan itu adalah musuh. Walam najid lahu azma. Dan kami tidak mendapati ada tekad yang kuat padanya, pada Nabi Adam. Tekad yang kuat ini apa maksudnya? Tekad yang kuat tidak mendekati pohon. Maka ulama tafsir menjelaskan, bukan. Tekad yang kuat untuk melawan iblis. Jadi siapa yang akan menang berhadapan dengan iblis? Siapa yang punya tekad yang kuat. Kalau tak punya tekad yang kuat, maka dia akan kalah. Karena iblis itu sangat pintar, pandai, cerdas dalam menyesatkan manusia. Dicarinya kelemahan manusia itu, karena dia berhari-hari bersama dengan kita. Bukan berhari, bertahun-tahun. Tahu dia kelemahan kita itu. Mana lemahnya ini? Oh, ini lemahnya di harta ini. Masuk dia melalui harta. Oh, ini lemahnya di wanita ini. Masuk dia melalui wanita. Oh, ini lemahnya di jabatan ini, masuk dia melalui jabatan. Oh, ini lemahnya melalui istrinya ini, masuk dia melalui istri. Ah, ini lemahnya melalui anaknya ini, masuk dia melalui keluarga. Pandai iblis itu, pintar dia. Tapi cadiak buruk. Karena kecerdikannya itu adalah untuk melakukan keburukan, menyesatkan manusia. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati Nabi Adam itu punya tekad yang kuat di dalam. Andaikan Nabi Adam memiliki tekad yang kuat dalam menghadapi iblis, maka iblis tidak akan berhasil. Umpamanya seperti siapa dahulu? Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki tekad yang kuat, yaitu ketika iblis datang juga, datang kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah, yaitu menyembelih anaknya. Berapa kali iblis itu datang? 3 kali di tempat yang berbeda. Nah, itulah dia yang melempar jamarat pada hari ini. Sampai ke bukit penyembelihan itu berkali-kali iblis datang. Wahai Ibrahim, pandainya iblis ini. Kamu sudah tua dan selama ini menanti anakmu begitu lama, dan istrimu pula Sarah mandul tidak melahirkan anak. Nih sekarang kamu dapat anak dari Siti Hajar, dan anakmu pula sudah besar dan bisa membantumu untuk menjalankan dakwah, menyampaikan kebenaran. Sekarang pula kamu akan menyembelih anakmu sendiri. Ayah macam mana kamu ini wahai Ibrahim? Kira-kira begitu. Pandai Ibrahim, pandai iblis. Kalau tidak bersilat lidah tak iblis itu. Iblis itu pandainya bersilat lidah itu. Tapi Nabi Ibrahim tahu, ini dia tekad yang kuat. Ini iblis. Karena memang tugas iblis bagaimana memalingkan kita dari menjalankan perintah Allah. Ambil batu, lempar. Nah, kalau sekarang bukan batu aja, sandal pun dilempar. Tempat jamarat itu mungkin geram sekali mungkin. Ya. Tapi sudah mengikuti iblis pula. Apa sebab? Sudah tidak sesuai dengan syariat. Karena yang dilemparkan itu mestilah batu. Ya. Yang diambil dari Muzdalifah kan. Nah, ini karena dia geram, apa yang ada di depannya saja dia. Ikuti perintah Allah. Ayat berikutnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam, semua bersujud kecuali iblis enggan. Wa idh, dan ingatlah. Apabila kita jumpa di pangkal ayat ada kata idh, ingatlah, bermakna ayat itu menerangkan tentang suatu peristiwa pada masa dahulu. Suatu kejadian berlaku pada masa dahulu diceritakan kembali untuk pelajaran, dan peristiwa itu peristiwa penting, kejadian itu kejadian penting. Ingatlah kejadian penting pada masa dahulu. Apa kejadiannya? Ketika Allah berfirman kepada para malaikat,
supaya bersujud kepada Nabi Adam, dan semuanya bersujud kecuali iblis. Dia enggan. Peristiwa itu penting, jangan sampai di antara kita ada yang tak tahu. Apa pentingnya peristiwa itu? Bermakna kedudukan Nabi Adam itu tinggi sekali. Satu, karena semua makhluk yang ada di surga Allah perintahkan untuk bersujud, sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan semua bersujud, malaikat semua bersujud. Tapi ada satu lagi yang penting ini, yaitu ada satu makhluk yang tak mau bersujud, dan makhluk itulah yang menjadi musuh, yaitu iblis. Bahkan ada ulama tafsir menyebutkan permusuhan bukan berawal dari masa itu, enggak, sebelum itu lagi, yaitu ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di permukaan bumi. Ketika itu Nabi Adam belum diciptakan, manusia belum diciptakan. Allah baru memberitahukan kepada malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di permukaan bumi. Rupanya iblis nguping, mendengar. Kemudian iblis mengatakan dalam hatinya, kalau memang jadi nanti makhluk yang baru itu diciptakan oleh Allah, aku akan memusuhi makhluk itu. Jadi Nabi Adam belum diciptakan, tetapi iblis sudah menyatakan permusuhannya. Maka kata ulama tafsir, permusuhan antara iblis dengan manusia, usia permusuhan lebih tua dari usia manusia itu sendiri. Belum ada manusia lagi, tapi permusuhan kepada manusia yang belum ada itu sudah ada. Umpamanya sekarang ini orang itu masih bujang lagi, kemudian dia mengatakan, saya akan memusuhi anak yang akan lahir dari orang itu. Anak belum beranak, dia lagi punya pasangan belum, tapi dia sudah memusuhi keturunan orang itu. Bermakna permusuhan dari orang itu sudah lama. Nah begitu juga lah permusuhan dari iblis itu. Nah permusuhan itu diperlihatkan oleh iblis, yaitu ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, semua malaikat bersujud kecuali iblis. Iblis ini dari kalangan bangsa jin, beda dengan malaikat. Malaikat bangsa malaikat. Malaikat bangsa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau bangsa jin diciptakan dari api. Kalau bangsa manusia diciptakan dari tanah. Jadi tiga bangsa ini asal penciptaannya berbeda. Malaikat dari cahaya, jin dari api. Nah, iblis itu penciptaannya dari api. Kemudian Nabi Adam dari tanah. Jadi yang Allah perintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam adalah bangsa malaikat yang diciptakan dari cahaya, dan bangsa jin yang diciptakan dari api. Nah bangsa jin pada masa itu tinggal iblis seorang. Yang lainnya kemana? Dibenamkan oleh Allah dalam lautan. Jadi tak ada yang disisakan. Dulu iblis dengan teman-temannya dari kalangan bangsa jin banyak di bumi ini, tapi mereka bergaduh, berkelahi, bermusuhan sesama sendiri. Kemudian Allah benamkan semuanya, kemudian iblis dikecualikan. Mengapa iblis ini dikecualikan? Adalah cerita tentangnya. Kalau kita mau singkat ceritanya, iblis ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia makhluk yang sangat taat, sangat patuh kepada Allah. Sehingga seperti malaikat, maka diletakkanlah dia di dalam syurga bersama dengan para malaikat. Sehingga ketika ada perintah semua penghuni surga untuk bersujud kepada Nabi Adam, termasuk yang diperintahkan itu adalah iblis. Karena ramai semuanya malaikat, satu saja, yaitu iblis. Maka yang dari kalangan bangsa jin, ketika Allah memerintah, diperintahkan kepada semua bersujud kepada Nabi Adam, menjalankan perintah Allah, kecuali iblis. Enggan. Tapi tak diterangkan di sini apa sebab dia enggan. Tapi di ayat yang lain disebutkan, yaitu Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang buat kamu tak mau bersujud kepada Adam ketika aku yang memerintahkanmu bersujud? Malaikat itu bersujud karena tahu yang memerintahkannya adalah
Allah. Siapa yang boleh melanggar perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah? Tak ada siapa sebenarnya. Mesti tunduk dan patuh kepada Allah. Maka ketika iblis itu tidak mau patuh kepada perintah Allah, Allah bertanya langsung kepadanya, apa yang menghalangmu dari tidak mau menjalankan perintahku? Apa jawaban iblis? Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Tapi sebenarnya itu alasan yang dicari-cari aja. Karena tadi sudah kita sebut, yang menyebabkan dia tak mau bersujud itu apa sebenarnya? Permusuhan, kedengkian. Dalam ayat yang lain lagi, wastakbara. Wastakbara itu menyombongkan diri. Menyombongkan diri, maka dicari-carilah apa yang bisa jadi alasan untuk menyombongkan diri. Oh, asal penciptaan, yaitu diciptakan dari api. Itu bisa jadikan alasan kesombongan. Sekarang ini mencari-cari alasan untuk sombong. Badannya kuat, menyombongkan diri dengan kekuatan badan. Otaknya pintar, menyombongkan diri dengan kepintaran otaknya itu. Hartanya banyak, menyombongkan diri dengan kekayaannya. Apalagi yang lain? Followersnya ramai. Wah, ini yang followers ini, yang subscribers. Apa ini? Ini dunia internet lah nih. Oh, ini yang banyak memiliki followers ini, berbangga dengan pengikut-pengikutnya yang ramai. Sombong. Ada celah yang bisa membuat sombong. Itu adalah sifat siapa? Sifat iblis. Itu yang membuatnya tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aba saja di dalam ayat ini. Nah, selesai sudah. Bermakna yang tidak bersujud adalah iblis. Fakulna ya Adam, kami berfirman wahai Adam, inna hadza, sesungguhnya si ini yang dimasukkan siapa? Iblis yang tidak bersujud ini. Kamu dah tahu nih dia tak bersujud ini. Semua malaikat bersujud. Ini yang satu nih yang tak bersujud nih, yang tidak bersujud ini aduwwun laka, musuh bagimu, wali zaujika, dan bagi istrimu. Berarti Nabi Adam dan Hawa tahu iblis itu sebagai musuh? Tahu. Apa sebab tahu? Diberitahu langsung oleh Allah. Bukan hanya sekedar melihat iblis itu tidak bersujud, tapi Allah betul memberitahu. Jadi dari penglihatan Nabi Adam dan Hawa mengetahuinya, dari pendengaran memang langsung mendengar firman Allah bahwasanya iblis itu adalah musuh baginya. Allah tak sebut di sini iblis. Dalam ayat sebelumnya ada sebut illa iblis. Tapi dalam ayat ini Allah tak menyebut wahai Adam, sesungguhnya iblis ini. Bukan. Sesungguhnya ini, si ini. Mengapa si ini tak disebut iblis? Karena Allah tidak menyukai iblis itu. Nah, biasanya kalau kita tak suka seseorang, nama orang tu tak mau kita sebut. Nah, si Anu tu, si Fulan tu, si Pajar tu, tak mau kita nyebut namanya. Biasanya begitulah. Kalau kita tak suka kepada seorang, kita tak mau nyebutnya. Begitu juga Allah tak suka kepada iblis itu. Maka Allah cukup mengatakan sesungguhnya si ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka jangan sampai dia berdua mengeluarkan kamu dari surga. Berarti Nabi Adam sudah diberitahu bahwasanya dia mungkin akan keluar dari surga kalau dia bisa diperdaya oleh musuhnya iblis. Ya, bermakna Allah telah mengingatkan Nabi Adam dan Hawa bahwasanya akan keluar dari surga kalau dapat diperdaya oleh iblis. Fatashqa, yang membuat kamu wahai Adam dan Hawa menjadi sengsara. Apa sebab sengsara kalau keluar dari surga? Sebabnya di dalam surga itu tak ada rasa lapar, kemudian selalu berbusana, kemudian tidak pernah haus dahaga, dan tidak pernah mendapat panas terik seperti yang didapatkan di muka bumi, ada panas terik matahari. Fatashqa, yang membuat kamu sengsara.
Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya kamu wahai Adam, laka alla taju'a, kamu tidak akan merasa lapar fiha, di dalamnya, dalam surga. Bermakna Allah mengingatkan Nabi Adam, jangan sampai kamu keluar dari surga ini wahai Adam, karena surga ini tempat yang menyenangkan. Kenikmatan di sini ini kamu dapatkan dengan mudah dan kamu tidak merasa lapar. Kalau disebut tidak merasa lapar, bermakna sebenarnya tak perlu makan. Tetapi dalam surga itu makan juga atau tidak? Makan juga. Untuk apa makan dalam surga kalau tak lapar? Untuk menikmati hidangan. Kita pun ketika bertamu ke rumah orang itu juga, sebenarnya saya tak lapar ini, tapi mau juga mencicipinya karena kita ingin menikmati makanan itu. Bermakna di dalam surga itu makan bukan karena lapar, tapi karena ingin merasakan kenikmatan makan makanan yang bermacam-macam itu. Wala ta'ra, dan tidak pula tidak berbusana. Dalam surga itu berbusana. Busana dalam surga itu bagaimana? Oh, busananya dihiasi dengan intan permata, dengan berlian, berkilauan. Siapa yang punya pakaian seperti itu sekarang ini? Ada intan permata? Buah baju kita dari apa itu? Tapi dalam surga penuh dengan perhiasan. Dan kalau kita perhatikan, lapar itu bisa dilihat atau enggak? Enggak. Bermakna lapar itu adalah yang di dalam, tak nampak. Kemudian tidak berbaju, bisa dilihat. Itu yang di luar. Jadi Allah menyebut ada nikmat yang di dalam, perut terasa kenyang saja terus. Itu Allah yang memberi. Ada pula nikmat yang di luar, yaitu berpakaian, berbusana. Itu Allah juga yang beri. Maksudnya dengan kata lain adalah Allah berikan nikmat yang batin dan juga nikmat yang lahir. Nikmat yang di dalam sana tak dilihat, dan nikmat yang di luar. Karena nikmat itu ada yang di luar bisa dilihat, dan ada yang di dalam hati kita. Kebahagiaan itu nikmat dilihat atau tidak? Tidak bisa kita lihat. Nampak tak kebahagiaan? Tak nampak. Mukanya nampak tersenyum, tapi rupanya dia sedang sedih rupanya. Pandai dia menyimpan kesusahannya itu. Karena ada nikmat yang hanya kita rasakan dan orang lain tidak mengetahuinya. Allah berikan kepada penghuni surga nikmat dalaman dan juga nikmat luaran. Wa annaka la tazma, dan sesungguhnya kamu tidak akan dahaga di dalamnya. Ini juga yang di dalam, dahaga, haus, lapar. Kemudian diberikan kenyang. Wa at'amahum min ju', Allah berikan makanan sehingga kenyang, hilanglah lapar. Itu adalah nikmat dari Allah. Hilang haus, itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian mendapat naungan, itu pun juga nikmat. Kalau dapat naungan itu luaran, bisa dilihat. Dapat naungan yaitu terlindung dari panas terik. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, dalam surga ini kamu mendapatkan nikmat dalaman, batin, dan nikmat luaran. Maknanya nikmat yang sempurna kamu akan dapatkan di dalam surga. Tapi nanti kalau kamu keluar dari surga ini di bumi, nanti kamu akan sengsara. Maka jangan sampai kamu dikeluarkan oleh iblis ini dari surga, karena nanti kamu akan sengsara, kamu akan lapar, kamu akan haus, kamu akan mencari pakaian sendiri untuk menutupi auratmu, dan kamu akan merasakan panas terik. Sampai di sini bermakna dalam ayat yang kita pelajari ini sangat penting sekali untuk mengetahui siapa musuh. Jangan sampai lupa, dan jangan sampai kurang tekad, kesungguhan dalam menghadapi musuh.
Kalau kurang tekad, maka kita akan dapat dikalahkan. Dikalahkan, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan. Nah, kita tidak membahaskan lebih lanjut karena sebenarnya bagus sekali kalau kaitan yang berkaitan dengan Nabi Adam ini dibahaskan dalam satu kajian. Umpamanya tentang apabila Allah berfirman bahwasanya Allah akan menciptakan manusia di muka bumi, mengapa Allah berlakukan peristiwa di dalam surga? Maknanya apabila Allah menempatkan manusia itu di muka bumi, inni ja'ilum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah manusia, khalifah di permukaan bumi. Mengapa Allah tidak langsung menciptakan manusia di permukaan bumi? Mengapa Allah menciptakan manusia pertama itu Nabi Adam, kemudian dari Nabi Adam ada pasangannya yaitu Hawa di dalam surga? Mengapa di dalam surga? Nah, jadi kalau kita bahas kan melalui ayat yang lain akan terasa, sehingga bahwasanya apabila Allah menciptakan Nabi Adam di dalam surga, tujuannya adalah untuk menjadi pelajaran bahwasanya yang mengeluarkan kita dari nikmat itu adalah ketika kita melanggar. Yang mengeluarkan kita dari nikmat itu adalah ketika yang mengeluarkan kita dari nikmat sehingga kita menjadi sengsara adalah apabila kita melanggar. Itu pelajaran mulai dari manusia pertama Nabi Adam alaihi salam. Andaikan manusia itu tidak melanggar, tetap menjalankan perintah Allah, maka tidak akan merasakan kesengsaraan. Dia akan tetap berada dalam nikmat Allah. Allah akan jaga untuk terus dalam kenikmatan itu. Itu sudah menjadi janji Allah. Apabila mau menjalankan perintah Allah dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, manusia itu akan tetap terus dalam kenikmatan. Tetapi sayangnya banyak manusia yang melakukan yang dilarang oleh Allah sehingga mereka menjadi sengsara. Ini diantaranya lah, tapi waktu kita tidak cukup untuk menjelaskannya. Tapi insya Allah nanti kita akan sampai kepada ayat yang menerangkan tentang hikmah di sebalik penciptaan manusia di dalam surga, kemudian penurunannya ke muka bumi, kemudian kita berada sekarang ini di muka bumi. Panjang pembahasannya, insya Allah kita akan coba menyampaikannya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hikmah di sebalik penciptaan manusia di dalam surga. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.